Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Nirastik. Udah lama nih aku gak nyapa teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat ya teman-teman. Sesuai dengan judul, kali ini aku mau bahas tentang beberapa keburukan-keburukan dalam mengelola keuangan yang mungkin secara sadar atau tidak sadar masih kita lakukan dalam mengelola keuangan kita. Untuk itu kali ini mari kita kupas beberapa kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, dengan harapan setelah kita mengetahui kebiasaan apa aja yang harus kita hindari, kita bisa menjadi lebih baik dalam mengelola keuangan. Di dalam budgeting mungkin ada beberapa hal yang awalnya kita anggap sepele, tapi hal sepele itu bisa jadi bumerang kalau kita pelihara dan kita biarkan terus-menerus. Apalagi jika hal-hal tersebut adalah suatu kebiasaan buruk yang akan berakibat fatal untuk jangka panjang jika kita tidak segera menghentikannya. Untuk hal-hal yang akan aku bahas kali ini berdasarkan dengan pengalaman aku pribadi. Jadi selain bertujuan untuk sharing ke teman-teman, aku pun juga ingin evaluasi diri aku sendiri terkait hal-hal buruk dalam keuangan yang semoga bisa menjadi pengingat juga buat aku untuk lebih baik ke depannya. Nah, untuk pembahasan kali ini aku gak mau banyak-banyak, aku cuma ambil 5 yang menurut aku menjadi mayoritas kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan. Kebiasaan buruk yang pertama adalah tidak melakukan budgeting. Tentu teman-teman udah gak asing lagi sama yang namanya budgeting atau mengelola keuangan. Untuk mengawali teknik budgeting itu sendiri, kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa penghasilan kita. Dan setelah kita mengetahui berapa penghasilan kita masing-masing, kita baru bisa untuk mengalokasikan dana-dana kita mau dipakai apa aja. Dengan budgeting itu sendiri, kita bisa lebih terarah dalam menggunakan uang-uang kita. Jujur, sebelum aku memulai budgeting, aku benar-benar bingung dalam mengatur keuangan aku. Bahkan belum lama setelah gajian, aku pasti bingung uang aku habis kemana aja, aku nggak tahu. Jadi sepenting itu guys untuk memulai budgeting, karena kita yang pegang penuh kontrol keuangan kita. Selanjutnya untuk kebiasaan buruk kedua adalah tidak ada catatan pengeluaran. Nah, untuk kebiasaan buruk yang kedua ini menurut aku lumayan sering terjadi, termasuk ke diri aku sendiri. Mungkin karena alasan males atau gak sempat nyatet pengeluaran apa aja. Padahal kalau dipikir-pikir untuk mencatat pengeluaran itu adalah penting teman-teman. Karena dengan adanya catatan pengeluaran, kita bisa kontrol pengeluaran kebutuhan kita apa aja, dan juga kita bisa evaluasi hal-hal apa aja yang perlu kita beli dan yang tidak perlu. Kalau kita tidak mencatat pengeluaran apa aja yang udah kita keluarkan, kita gak akan tahu kemana perginya uang-uang itu. Yang kita tahu hanya tiba-tiba uang kita habis, gak tahu kemana kita makainya. Dan sebisa mungkin untuk pengeluaran yang akan kita catat, itu sesuaikan dengan budgeting yang udah kita lakukan di awal. Kebiasaan buruk yang selanjutnya adalah saat gaji naik, lifestyle ikut naik. Wah, ini juga harus hati-hati ya teman-teman. Sebenarnya tidak ada salahnya ketika kita mendapatkan gaji yang lebih dan kita memperbaiki pola hidup kita. Tapi yang akan menjadi masalah ketika kita menaikkan gaya hidup kita hanya untuk menuruti gengsi, apalagi hanya dengan alasan mengikuti tren. Lebih baik jangan ya teman-teman. Kita kalau bisa hidup sederhana aja, sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut ke kebiasaan buruk yang selanjutnya adalah berbelanja yang kurang penting. Nah, di poin ini seharusnya kita bisa tahu mana yang lebih penting antara kebutuhan dan keinginan. Tapi seringkali hasrat keinginan itu muncul dan menghasut kita untuk berbelanja. Apalagi bagi kita yang perempuan, selalu pasti tergiur sama yang namanya diskon. Entah itu di online store atau di offline store, pasti kita tergiur. Dan di pikiran kita itu selalu terlintas, mumpung lagi ada diskon. Nah, bermula dari adanya kata mumpung itu menjadi awal bagi kita untuk melakukan keborosan guys.
Yang tadinya kita nggak pengen beli jadi pengen beli karena takutnya nanti udah nggak ada diskon lagi. Tapi setelah barang datang nanti ujung-ujungnya nggak kepake. Nah itu yang namanya berbelanja yang kurang penting. Jadi sebelum membeli sesuatu sebaiknya kita harus memikirkannya matang-matang. Apakah kita membeli barang tersebut itu memang perlu atau hanya sekedar keinginan. Dan kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan yang terakhir adalah rela berhutang demi memenuhi keinginan. Kalau menurut aku ini udah terlalu jauh sih ya teman-teman. Demi menuruti keinginan kita rela berhutang. Beda cerita kalau kita berhutang dengan terpaksa demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apalagi kalau niat berhutang kita hanya untuk menuruti keinginan, itu lebih baik kita hindari jauh-jauh. Karena hutang hanya akan menambah beban untuk kita. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sharing ke teman-teman untuk kali ini. Semoga bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi evaluasi untuk kita ke depannya. Dan jika dirasa video-video aku bermanfaat untuk teman-teman semua, boleh banget bantu like, komen, dan subscribe channel aku agar kita bisa sama-sama belajar tentang budgeting dan mengelola keuangan menjadi lebih baik. Oke guys, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.